ini untuk kembali menjelaskan materi saya yang berjudul dengan proses pengiriman barang. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang mengingat tentang proses pengiriman barang dan mungkin ada juga yang masih lupa. Nah, di sini saya akan kembali mengingatkan kepada teman-teman kami bahwa proses pengiriman barang adalah sebuah kegiatan mendistribusikan produk barang dan jasa kepada konsumen. Dalam proses pengiriman barang tentunya memakai jasa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jasa? Jasa ini adalah sebuah layanan dari perusahaan yang mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat lain secara aman dan terpercaya. Di dalam proses pengiriman barang ini ada teknik pengiriman barang. Nah, teknik pengiriman barangnya teknik pengiriman barang ini ada 4 macam, yaitu pertama pengiriman barang via darat, kedua via laut, ketiga via udara, dan terakhir via kurir. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini teman-teman. Yang pertama adalah pengiriman barang via darat. Nah, pengiriman barang via darat tentunya menggunakan jalur darat atau transportasi darat. Biasanya yang saya contohkan yaitu pengiriman barang via darat yang menggunakan transportasi yang bernama truk. Nah, di mana pengiriman barang via darat ini menggunakan transportasi truk yang mengirimkan barang dari satu tempat itu saja atau satu daerah itu saja. Dikarenakan pengiriman barang via darat ini menggunakan truk yang berjenis fuso yang tidak dapat mengirimkan barang dengan dimensi yang besar dan sangat banyak. Di dalam pengiriman barang via darat ini ada 2 jenis layanan. Yang pertama adalah full truck load, kedua less than load. Nah, yang pertama full truck load. Apa yang dimaksud dengan full truck load? Itu adalah mengirimkan barang yang sesuai dengan banyak dan berat. Sedangkan less than load itu adalah mengirimkan barang yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu berat. Nah, teman-teman, di less than load ini bisa terbilang sangat murah dikarenakan misalnya gini, kita mengirimkan barang, ketika saya ingin mengirimkan barang dengan berat 1 ton, sedangkan truk tersebut memuat barang atau mengirimkan barang dengan muatan 2 ton, maka produser akan memberikan peluang kepada pelanggan lain. Nah, ini yang bikin less than load itu sangat murah karena kan pengiriman barang tersebut dibagi 2 oleh pelanggan lain. Nah, yang kedua adalah pengiriman barang via laut. Nah, pengiriman barang via laut tentunya kita sudah tahu bahwa menggunakan transportasi laut. Nah, transportasi laut itu yaitu seperti kapal laut. Nah, pengiriman barang via laut ini mengirimkan barang yang sangat berat dan sangat banyak. Nah, di dalam pengiriman barang via laut ini menggunakan ada 3 jenis layanan. Yang pertama adalah full cargo load, kedua adalah less than container, dan ketiga adalah pengiriman antar pulau. Nah, kita akan bahas satu persatu di jenis layanan tersebut. Yang pertama adalah full cargo load. Nah, full cargo load ini adalah mengirimkan barang yang sesuai dengan volume kontainer. Dan yang kedua adalah less than container. Less than container ini adalah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan volume kontainer. Dan yang terakhir adalah pengiriman antar pulau. Nah, pengiriman barang via laut ini kita bisa mengirimkan barang yang dari pulau ke pulau dan bahkan bisa mengirimkan barang dari negara ke negara. Nah, langsung kita masuk ke nomor 3 yaitu pengiriman barang via udara. Nah, pengiriman barang via udara ini yaitu menggunakan transportasi darat atau menggunakan yang bernama pesawat. Nah, biasanya pengiriman barang via udara ini adalah mengirimkan barang-barang khusus yang biasanya digunakan oleh perusahaan ke perusahaan, bisnis ke bisnis. Dan yang terakhir adalah pengiriman barang via kurir. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pengiriman barang via kurir ini mengirimkan barang secara langsung. Di mana seperti yang kita tahu kita belanja online, GoFood. Nah, itu adalah menggunakan kurir. Nah, pengiriman barang via kurir ini mengirimkan barang yang mudah dibawa agar sampai ke tempat tujuan. Nah, langsung kita masuk ke estimasi pengiriman barang. Nah, estimasi, mungkin teman-teman apa sih yang dimaksud dengan estimasi? Estimasi adalah perkiraan waktu datangnya barang. Nah, seperti yang tahu di real life ini bahwa kalau kita memesan barang, ada tuh yang datang di 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau bahkan seminggu. Itu dikarenakan ada pengaruh dari estimasi tersebut. Yang pertama yaitu pengaruhnya adalah tentang produk. Dimana kalau kita memesan
sangat murah, tentu fasilitasnya akan membuat barang tersebut estimasinya terpengaruh. Maka biasanya ada dalam seminggu karena produk tersebut murah. Sedangkan dengan produk yang mahal, kita akan mendapatkan fasilitas yang sangat cepat. Dan pengaruh dari estimasi ini juga adalah jarak, dari jarak kita. Misalnya dari Jakarta ke Nias tidak mungkin datang 1 hari. Maka itulah yang mempengaruhi tentang estimasi atau perkiraan waktu datangnya barang tersebut. Nah, yang terakhir adalah resiko pengiriman barang. Nah, resiko pengiriman barang ini adalah nomor bukti pengiriman barang, di mana resiko pengiriman barang ini disediakan oleh produsen kepada pelanggan supaya tidak terjadi penipuan. Seperti yang kita lihat bahwa ada saja masyarakat Indonesia yang bikin resiko pengiriman barang seperti penipuan. Gimana kalau kita telah membeli barang secara online, terus dia bilang bahwa si A belum menerima barang tersebut, maka tidak akan terjadi penipuan karena tidak ada nomor resi tersebut atau nomor bukti tersebut. Dan itu yang bikin resi pengiriman barang tersebut disediakan oleh produsen kepada pelanggan. Sekian dan terima kasih penjelasan saya yang singkat ini. Semoga dimaklumi.